بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا هو بالاهتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم بحق هذا الشهر المبارك، اللهم بحق هذا الشهر المبارك، اللهم بحق هذا الشهر المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تشفي مرضنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذا المقام إلا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته ونجحته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Pertemuan ke-9, insyaallah kita akan mengkhatamkan mantik dasar, walaupun bahasanya dasar tapi materinya nggak dasar, nggak dasar-dasar kali lah ya gitu. Dan sebenarnya majelis 9 muhadarah ini bisa kita sederhanakan menjadi 20 muhadarah, 24 muhadarah, tergantung jamnya. Kenapa kita bisa 9? Karena satu pertemuan 2 jam, 3 jam. 9 kali 3 27 jam gitu kan. 20 jam. Ya sekitar segitu untuk khatamnya. Karena kawan-kawan sudah punya dasar, ya gas saja. Karena ini akan membantu kawan-kawan ketika baca Syamsiyah, akan baca tahzib, itu bisa insyaallah. Dan saya minta doanya juga hari ini, ihtimal kemungkinan besar pertemuan terakhir kita sebelum saya ke Indonesia. Insyaallah setelah saya ke Indonesia nanti saya akan lanjutkan lagi daras kita di kitab-kitab lain. Saya ada mau Ramadan bersama orang tua, nanti di akhir atau pertengahan Ramadan saya safar ke Papua untuk melaksanakan dakwah. Doakan dakwah saya lancar. Amin. Kenapa harus Papua? Itu undangannya. Kalau diundang ke Jakarta saya datang, ke Jawa saya datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini berkah kalian ini. Berkah majlis ini tahu. Karena promotor atau apa bahasanya? Donaturnya itu kenal saya dari Instagram. Video-video saya dipotong sama editor saya, terus saya upload kan, saya nggak ngapain. Terus dilihatnya sama nih gajinya sama kita, terus saya dikontak. Kebetulan yang undang-undang itu biasanya ada anaknya di sini, anaknya kebetulan pernah belajar sama saya, terus dikenalin bla bla bla. Akhirnya ya saya insyaallah berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu Timika kan? Freeport, tahu Freeport? Insyaallah di sana ada. Kita lanjutkan ya. Apa rencana kita membahas hari ini? Al-Qiyas Al-Istisna'i. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama saya nggak pakai papan tulis ya. Karena terakhir saya ngajar itu saya pakai ini, tablet, terus pakai layar tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agak bagus tulisan sekarang kan? Al-Qiyas. Kemarin kita membahas bahwasanya mantik itu sebenarnya adalah hal dasar yang mesti dikaji oleh semua manusia. Artinya sebelum kita menghukumi sesuatu, sebelum kita menarik kesimpulan, kita mesti mentasawurkan apa yang akan kita hukumi. Saya nggak akan bisa mengatakan Ronaldo pemain terbaik atau Real Madrid menang UCL.
sebelum saya mengetahui apa itu menang, apa itu UCL, apa itu Real Madrid, sehingga sah saya sandingkan, ya kan? Nah, kemarin udah kita bahas bahwasanya mentasurkan hal tersebut dibahas dalam pembahasan yang namanya ta'rif. Dalam ta'rif kita mesti mendatangkan juz'ul a'am, kemudian juz'ul musawi lahu, sesuatu yang musawi dengan mu'arraf, ya kan? Itu akan kita kaji kemarin. Kemudian setelah itu kita membahas, udah kita ta'rifkan masing-masing itu, kita gabungkan menjadi sebuah qadiyah. Qadiyah itu nanti berujung untuk membantu kita dalam berfikir, yang mana berfikir yang kedua ini adalah berfikir disebut dengan qiyas. Karena berfikir yang sebagaimana kita ketahui menyusun dua maklumat minimal untuk mengantarkan kita kepada maklumat baru. Nah, dua maklumat itu bisa jadi mengantarkan kepada maklumat baru bersifat tasawur tunggal atau bersifat tasdik yang ada hukumnya. Yang bersifat tunggal atau bersifat tasawur, maka tartib umurnya cukup dengan juz'ul a'am sama juz'ul musawi. Kerjaan mantik ini saja, juz'ul a'am, juz'ul musawi. Tamam. Kemudian siapa nanti yang mengatakan in juz'ul a'am, juz'ul musawi, dibantu oleh siapa? Ilmu-ilmu lain. Seperti kalau kita bahas tentang makhluk biologis, kita lihat kepada biologi, apakah benar yang namanya hayawani itu lebih tinggi atau lebih luas cakupannya ketimbang manusia? Itu tanya kepada orang biologi. Dan kita pakai saja contoh-contoh yang biasa digunakan ulama-ulama mantik di kitab-kitab mereka, menukil kalam para falasifah dahulu. Paham kawan-kawan? Falasifah itu bukan berarti yang haram ya. Falasifah itu ahli ilmu waktu itu. Tamam. Kemudian kita masuk kepada qiyas. Qiyas itu gabungan daripada qadiyah-qadiyah, dua qadiyah minimal untuk menghasilkan qadiyah baru. Kemarin qiyas itu kita katakan bahwasanya mata sulimat gitu ya. Kita menggabungkan dua qadiyah, mata sulimat ini harus nih. Ketika kita terima dua qadiyah itu, yalzamu lidzatihi ay lidzatil qawli qaulun akhar. Kan kemarin qiyas itu apa? Qaul murakkab. Kemudian min qadiyataini, Allahu akbar, fa aksar. Mata sulimat lazima minhu qaulun. Dua atau qaul yang tersusun, ya, qaul itu kan lebih umum kan, qaul yang tersusun dari dua qadiyah atau lebih. Kalau dua qadiyah doang apa nama qiyasnya? Qiyas basit. Kalau lebih qiyas murak. Dan kita sudah membahas bahwasanya qiyas murakkab kembali kepada qiyas murakkab itu sebenarnya qiyas basit saja gitu. Fa aksar mata sulimat ini kapan kita terima? Apa kita terima? Kita menerima qaul murakkab tadi, pasti akan menghasilkan qaulun akhar. Yang lazima ini menurut ahlu sunnah wal jamaah, keterikatan kan misalnya ada natijah, berarti kan natijah ini kata kita adalah lazim daripada luzum. Dari siapa dia lazim nih? Malzumnya mana? Malzumnya adalah al-dalil. Apa itu dalil? Dalil itu adalah istilah yang digunakan ketika kita menggabungkan dua qadiyah itu dengan syarat-syaratnya. Itu namanya dalil. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hubungan lazim dan dalil ini atau hubungan lazim dan malzum adalah adi. Luzumnya luzum adi. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa luzum adi? Karena bisa saja Allah menciptakan sesuatu tanpa ada natijah, walaupun sudah kita terima qaulun akhar. Secara kudrah Allah bisa menciptakan itu gitu. Kan? Terus kemudian pendapat ulama lain ada mengatakan itu lazimnya akli. Akli ini sebagian ahlu sunnah wal jamaah berpendapat seperti itu. Saya menggabungkannya, akli ini jika melihat kepada selain kuasa Tuhan, ya kita meyakini bahwasanya semuanya adi. Tapi konteks kita bukan itu. Kita konteksnya yang mengikatnya adalah akal menerimanya semua, atau memang adi. Adi dalam artian kita melihat Allah itu bisa saja menciptakannya. Karena sesuatu tanpa sesuatu dalil tanpa natijah itu mungkin. Bukan hal yang wajib.
Karena kalau wajib siapa yang mewajibkan gitu ya. Berarti Allah nggak mampu menciptakan. Allah mampu. Karena ini dalil tanpa natijah itu bisa jadi mungkin. Nah, itu ala kulli hal itu pembahasannya terserah. Pokoknya ada natijahnya. Pokoknya ada natijahnya. Kemarin mata sulimat ini ketika kita terima, tentu dengan mata sulimat ini dengan syarat-syarat tertentu ya. Kita nggak menerima tok gitu. Kita nggak bisa mengatakan positif ditambah kuliah di syakal pertama. Bisa nggak ini kita terima? Sugronya negatif, kuburannya kuliah. Bisa nggak kita terima? Kenapa nggak bisa kita terima? Karena sugronya udah mardud, udah tertolak. Jadi mata sulimat itu tetap ada yang namanya mata sulimat ai. Idza tawaffara syurut. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka kita akan menerima dan akan menghasilkan qaul akhar. Tahu kan kawan? Mata sulimat itu tentu sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemarin kita bahas juga bahwasanya qiyas itu ada dua bentuk. Ada qiyas yang natijahnya belum disebutkan secara fi'il. Benar-benar disebutkan. Natijahnya belum disebutkan secara masih dengan bil quwwah. Zukirat an-natijah bil maddah. Natijah darinya itu disebutkan secara walaupun maddah itu nanti khilaf ulama. Nanti kan kita bahas. Zukirat natijah bil maddah. Artinya natijahnya sebenarnya sudah ada, tapi komponen-komponennya saja, bukan bentukan natijah itu yang disebutkan. Contoh, al-insan hayawanun wa kullu hayawanin jis. Ini syakal berapa? Kenapa syakal 1? Karena had wasatnya terletak di hamlun sugra mahmul hamlun sugra maudhu kubra. Kita hapus yang sama, maka natijahnya al-insanu jismun. Nah, insan sudah disebutkan belum? Al-insan jismun ini sudah kita sebutkan belum dalam qadiyah? Dengan kata sempurna murakkab al-insan jismun. Belum. Cuman komponen-komponennya sudah ada apa belum? Sudah ada. Faham kan kawan? Al-insanu jismun. Sudah disebutkan. Itu namanya dzukiratin natijah bil maddah. Maddahnya saya disebutkan, belum surah dan hay'ahnya. Kalau surah dan hay'ah ada juga. Ini kes apa namanya? Iqtira. Kenapa disebut iqtira nih? Ada wawul iqtiran. Ya, ahsan. Ada wawul iqti. Dzukirat an-natijah. Natijahnya disebutkan bis surah. Bil maddah ini bahasanya bil quwwah. Yang bis surah ini namanya bil. Emang persis gitu yang dijeplaknya untuk jadi natijah. Contoh, kalau Bang Fahmi atau Fahmi lancar pulangnya dakwahnya ke Indonesia, yang ikut khataman ini dapat oleh-oleh bagasi, ya kan? Tetapi Bang Fahmi kenyataannya Bang Fahmi lancar atau Fahmi lancar. Gimana itu kesimpulannya? Apa natijahnya? Kok Bang Fahmi? Bukan, ulang lagi. Fahmi, jika Fahmi lancar pulangnya, pergi dan balik semua dakwahnya dan semua kegiatannya, maka yang hadir khataman akan dapat oleh-oleh dari Indonesia. Kenyataannya Bang Fahmi pulangnya sampai baliknya lagi ke Mesir lancar. Berarti apa? Berarti yang hadir khataman dapat hadiah insyaallah dapat bagasi. Ya kan? Buat apa lagi kita jual bagasi kan? Ya kan? Iya. Semoga aja. Insyaallah. Itu contohnya. Itu namanya qiyas istisna. Kenapa disebut istisnai? Karena ada kata-kata lakin. Ada lakinnya. Lakin itu artinya bukan tetapi, bisa kenyataan. Kan istidrak kenyataannya, ya kan? Faham kan kawan? Itu namanya qiyas istisnai. Nah, itu kan kita bahas hari ini. Mafhum? Tolong hapus dulu. Saya di rumah syariah itu ngajar sekarang nggak pakai papan tulis lagi. Jadi cuman gini doang. Jadi cepat saya ngajarnya. Ada proyektor ditancapin ke sini, itu saya langsung nulis. Ya Rob. Ya, tolong hapus. Udah difoto kan?
Oh, aman, videonya ada. Ini kawan-kawan, kalau baca kitabnya sudah bisa, ya kan? Itu kalau baca tahzib, saya rasa paham. Ini dengan muqaddimah sedikit tentang muwajahat kemarin itu bisa membantu. Ada jihadnya daurah pasti selalu diterima oleh akal seperti itu. Ada yang daim kenyataannya aja mahandikni tapi akalnya tidak. Ada yang imkan secara sah-sah saja boleh atau tidak kalau itlaq am pernah terjadi sekali, ya kan? Itu bisa kawan-kawan kuasai. Allah. Al-qiyas istisna. Berarti apa istisna itu? Qiyas yang tersusun dari dua qadiyah. Al-qiyas, ini ta'rif dari saya ya. Qiyasun. Kalau qiyasun berarti udah jadi istilah. Istilah dari apa? Qaulun murakkabun min qadiyataini fa aksar. Lazima minhu qaulun akhar. Dan fa aksar kemarin itu kita bahas bahwasanya dhabitnya adalah qadiyataini faqat. Fa aksar itu ujung-ujungnya juga qadiyataini. Qiyasun, ya kan? Tarakkaba min al-qadiyati asy-syartiyyati kubraha. Ini biar jelas nih. Qiyas yang tersusun dari qadiyah syartiyah kubrahu. Kubrahu ini kembali ke mana? Kubral qiyas. Ma'a alhamliyati ahlan. Subrahu. Apakah mesti seperti itu? Yang saya temukan seperti ini. Sedangkan kalau qiyas iktirani itu enggak mesti dari hamli. Kan kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalau Imam Akhdari nanti kala menemukan wahadhil ashkalu bil hamli mukhtassatun wa laysa bisyartiyyi, bil hamli disama bil hamli sirfah. Memang hamliah saja maka syakalnya begini gitu. Adapun iktirani kemarin sudah kita bahas juga, iktirani juga dibangun oleh qadiyah hamliyah bersama dengan qadiyah syartiyah. Bahkan syartiyah munfasilah dibagi. Ada 6 kemungkinan kemarin saya bagikan. Masih ingat ada 6. Ada kemungkinan ihtimal 6 ya kan? Dan kita kasih contoh masing-masing kalau tidak salah. Dan yang akan sering dipakai tentu yang hamliyah. Paham? Guru saya kalau udah seperti ini, itu udah mulai serius topinya. Lihat video Syekh ini, Syekh Abdul Hamid Turkumani ketika beliau ngajar, gini awalnya kan? Kalau udah gini berarti udah mulai serius udah panas. Alhamdulillah sugrahu ini apa nih? Sugrahu. Qiyas tarakkab min qadiyati syartiyah kubrahu ma alhamliyati sugrahu. Wa dzukirat, ini seperti yang kita ketahui, natijatuhu bis surah atau bil fi'li kalau bahasa sulamnya, atau bis surah kitab-kitab lain. Oke, apa yang harus kita ketahui berarti untuk memasuki ini? Qiyas sudah kita bahas. Apa yang lagi? Syarti udah kita bahas belum qadiyah syartiyah? Sudah. Apa lagi? Ya udah, mudah, tinggal susun aja lagi. Qadiyah syartiyah kita ada berapa kemungkinan? Syartiyah ada berapa? Al-muttasilah. Berarti 2 ya. Sama al-munt. Kemudian yang muttasilah ada berapa macamnya? 2. Ada yang luzumiyah, ittifaqiyah itu artinya apa? Musadafah, kebetulan saja. Yang kebetulan itu enggak bisa dijadikan kesimpulan. Gak bisa ditarik kesimpulan dari dia. Kebetulan tuh gak bisa ditarik kesimpulan. Misalnya ketika saya ke pasar, saya ketemu dia senyum-senyum ke saya. Kebetulan aja kan? Kebetulan gak bisa ditarik kesimpulan. Oh berarti dia suka sama saya. Misalnya kita jaraknya jauh tuh. Saya jauh-jauhan jaraknya kan. Terus saya melihat ke arah dia, dia juga melihat ke arah saya. Kebetulan ketika saya melihat dia senyum kepada saya. Gak bisa kita tarik kesimpulan. Oh berarti dia suka-suka dalam hal. Itu namanya musadafah aja. Jadi enggak perlu dilihat. Kalau luzumiyah baru. Sehingga mantik itu ngajarin kita, ya udah yang pasti aja yang kita tarik kesimpulannya, yang luzumi, yang ittifaqiyah enggak akan kita bahas dalam qiyas. Cuman dibahas kemarin untuk menjelaskan beda antara luzumiyah sama ittifaqiyah. Yang munfasilah juga ada, yang munfasilah inadiyahnya. Yang 3 mana jamak khulu, ya khulu, sama juga ittifaqi.
Nah, ini enggak kita bahas juga. Ittifaqiyah itu dia menggunakan adat infisal, pakai imma tapi kebetulan, atau muttasilah pakai idza, pakai syarat sama jawab tapi kebetulan saja. Enggak ada ikatan luzumiyah. Kemudian luzumiyah itu sudah kita ketahui ada illiyah, ada tadayuf. Illiyah itu ketika muqaddam jadi illah, atau muqaddam menjadi ma'lul, atau muqaddam tadina sama-sama menjadi ma'lul dari illah kharijiyah. Itu udah kita bahas. Yang inadiyah ini ada 3. Apa? Mani'atul khuluwi, mani'atul wal. Oh, ini ada satu lagi tambahannya nih. Wa dzukirat natijatuhu bis surati aw bil fi'li aw naqidu an-natijah. Yang disebutkan itu natijahnya benar-benar natijahnya atau nakidnya? Nakid dari nanti. Emang gitu dia kiasnya itu. Emang itu udah. Nanti kita lihat. Contoh ini yang berarti ada berapa? 4, ada 4 macam kubranya. Imma muttasilah luzumiyah atau munfasilah manatul jama', munfasilah manatul khulu, munfasilah manatul jami' wal khulu. Tapi kita ringkas saja dengan muttasilah. Muttasilah itu maksudnya langsung kepada luzumiyah. Paham? Kan ittifaqiyah udah langsung gugur. Kemudian yang munfasilah manatul jama', manatul khulu, manatul jama' wal khulu. Contohnya kullama zakartu isman nabi zada ishtiyaqi ilaih. Kullama zakartu isman nabi zada ishtiyaqi ilaih. Apa yang kita lakukan lagi? Lakin yang pertama ini namanya kubra, yaitu dari qadiyah syartiyah. Yang kedua ini lakin itu namanya sugranya, terdiri dari hamliyah yang istisnaiyah. Yang hamliyah kita istisnakan. Dari mana kita mengistisnakannya? Dari mana kita istisnakan? Imma kita mengatakan kenyataannya saya sebut, kan gitu, atau kenyataannya rindu saya bertambah kepada Nabi, atau kita mengatakan tidak menyebut atau tidak bertambah Bisa nggak saya bilang lakin ishtara itu KFC? Bisa nggak? Kenapa? Nggak sesuai Saya lagi bilang nih, atau yang tadi itu, kalau Bang Fahmi jika Fahmi lancar dakwahnya atau perjalanannya ke Indonesia, maka yang hadir khataman dapat bagasi gratis misalnya, ya kan? Tentu terbatas gitu ya, bagasi gratis gitu. Terus kemudian kita katakan, tetapi Ghaus megang kamera, cocok nggak konteks tetapinya dengan sebelumnya? Nggak. Jadi nggak perlu saya jelaskan kenapa kemungkinannya hanya 4 ya, karena memang kita lagi bahas itu. Kalau keluar dari itu maka bukan kias namanya. Mafhum? Tetapi imma kita, mana muqaddamnya nih kawan-kawan? Ini mana muqaddamnya? Yang ada syarat. Yang ini karena jadi jawaban. Kemungkinan dari sugra itu 4 saja. Kemungkinan dari sugra yaitu setelah lakin itu 4 saja. Imma kita itsbatkan muqaddamnya, kita pindahkan muqaddamnya. Isbat al-muqaddam. Ini kemungkinannya sama ya. Baik di muttasilah maupun munfasilah. Yang setelah istisna itu 4 kemungkinannya. Imma isbat muqaddam atau isbat tali, nafi muqaddam sama nafi tali. Nah, bahasa lain dari isbat ini bermudah. Isbat itu sama dengan istisna ain. Pakai istisna deh. Istisna'u sama artinya. Sama satu lagi apa? Wada'. Paham? Kalau yang nafi itu ada rafa, ada nafi, ada istisna, nakid, ain. Atau istisna nakid saja. Istisna nakid. Udah gitu aja. Itu istilahnya ini penting nih, sama aja intinya nih. Cuma kalau kalian baca sabban misalnya, sabban itu banyak menggunakan istisna nakid, istisna ain. Dah. Huwa dengan istisna sama rafa
Maksudnya istisna nakid itu kalian lakinkan nakid dari muqaddam. Apa nakid dari zakartu? Lam azkur. Kalau dikatakan isbatu ain, isbat apa? Istisna'u ain, pindahkan ainnya, pindahkan muqaddam itu. Memang ainnya, memang itu yang kita pindahkan. Faham kawan-kawan? Itu sama artinya. Ini kunci kenapa saya bisa meringkas gini, karena saya sudah baca kitab-kitab itu dan sama, wada' rafa. Ada yang beda dengan yang saya sampaikan, maka yang beda itu salah. Yang beda itu salah. Insyaallah ini benar nih. Karena di Muqarrar ada beberapa salah ketik kayaknya. Muqarrar tingkat berapa? Tingkat 2 ya. Tentang permasalahan ini salah ketik. Yang benarnya ketika kita isbatkan muqaddam, yang muttarid kan kita ingat belajar itu adalah belajar kaidah. Dan kaidah disebut sebagai kaidah atau dianggap sebagai ilmu ketika dia muttari. Kalau kebetulan saja seperti nisbah ini adalah talazumnya dua belah pihak, maka bisa kita katakan ke semuanya muntij. Semua-semuanya muntij. Kullama misalnya, kullama insan natik fahuwa, kullama insan natik fanatik insan. Ya kan, kalau kita bolak-balik gitu-gitu aja terus kan. Kemudian kita lihat isbat muqaddam misalnya. Isbat muqaddam maksudnya apa? Lakin berarti zakartu isman nabi. Maka ketika ini sudah dua qadiyah belum? Kullama zakartu isman nabi zada ishtiyaqi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lakin zakartu isman nabi. Maka ada natijah. Apa kesimpulannya? Fazada ishtiyaqi ilaih. Yang mana zada ishtiyaqi ilaih sudah kita sebutkan belum sebelumnya? Sudah. Memang bentuknya ini kita sebutkan kan? Memang bentuknya kan bisurah bil fi'li. Maka dikatakan dzukirat natijatuhu bisurah au bil fi'. Yang mana ini natijahnya berarti ainut ta. Memang tadi itu sendiri. Ainut tadi ini berarti istisna ainut ta. Memang tadinya itu adalah natijahnya. Kemudian isbatut tali. Isbata, setiap kali kau menyebutkan nama Nabi maka bertambah rinduku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin zada ishtiyaqi, apakah pasti gara-gara menyebut? Bisa jadi yang lain, bisa jadi ziarah, bisa jadi ru'yah, bisa jadi sama dan lain hal, ya kan? Enggak pasti sehingga enggak ada natijah. Sedangkan mantik itu mesti pas. Kalau kita nafikan muqaddamnya, aku enggak menyebut nama Nabi, apakah pasti aku enggak bertambah rindunya? Enggak, bisa jadi penyebab bertambah rindu kan banyak, enggak mesti menyebut. Maka kalau kita nafikan muqaddam, apa artinya? Lam azkur isman Nabi. Maka enggak ada juga natijah. Jadi kalau kita isbatkan muqaddam ada natijah, disbatkan tali enggak ada karena enggak pasti. Kemudian enggak bisa kita tarik kesimpulan karena enggak pasti dia. Nafi muqaddam juga enggak pasti. Nafi tadi lagi. Tapi memang enggak bertambah sama sekali. Lam azid ishtiyaqi ilaih. Bisa enggak dipastikan berarti enggak menyebut? Bisa. Karena salah satu cara untuk menambah rindu adalah menyebut. Tapi rindunya ini yang kita nafikan. Memang enggak bertambah rindu, berarti apapun wasilah yang mengatakan kepada rindu bertambah itu dinafikan, maka dinafikan pula lah wasilahnya. Rindu bertambah kita nafikan, maka wasilah yang mengantarkan kepada rindu bertambah juga ternafi. Kan gitu kaidahnya. Dalil apa? Logikanya. Berarti kita katakan lam azkur isman Nabi. Lam azkur isman Nabi sudah kita sebutkan belum di dalam natijah? Nakidnya kita sebut, dan itu juga disebut sebagai qiyas istisna. Karena qiyas istisna itu apa? Yang disebut bil fi'li, benar-benar natijahnya kita sebutkan, atau nakidnya. Ini nakid daripada natijah. Nakid natijah apa? Kan natijah nih lam azkur isman Nabi. Apa nakidnya? Zakartu isman Nabi. Berarti nakid daripada natijah sudah kita sebutkan belum? Ima ini yang sudah sama dia ini, atau nakid daripada ini. Nakid ini sudah kita sebutkan belum? Sudah kan? Apa nakid dari ini? Zakartu isman. Karena nakid daripada lam azkur berarti zakar. Faham kan kawan? Maka kalau ini yang muttarid ya.
Ini akan selalu seperti itu. Kalau dia terdiri dari muttasilah, maka yang muntij cuma dua saja selalu. Siapa itu? Isbat muqaddam sama nafi tali. Ustaz, tapi saya baca ada mengatakan isbat muqaddam sama nafi muqaddam. Nafi muqaddamnya salah berarti. Tapi Ustaz, dia salah saya bilang. Husnuzon kita mungkin salah tulis, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Teh tanpa gula tuh udah nikmat kali. Udah ada rasanya sendiri. Niansun, obat cepat. Saya udah makan Panadol dari tadi malam, belum juga sehat. Tapi panas saya udah turun, alhamdulillah. Ini karena khataman kayaknya. Silakan direnungkan dulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Kalau disebutnya nafi di natijah, kalau misalnya enggak disebutin itu apakah enggak terrealisasi yang itu rafu tali atau muqaddam? Kalau gimana? Kalau yang takrif itu yang au nafi di natijah. Ya, kalau enggak ada au nafi di natijahnya. Ya, apakah yang rafu tali itu enggak disebut enggak apa ya? Enggak terrealisasi kan? Iya, kalau makanya dikatakan, jadi ulama itu bikin ta'rif, mana lebih dahulu ta'rif atau ininya? Enggak, ininya dulu. Jadi prakteknya itu, praktek logika kita dikumpulkan, cara berpikir kita dikumpulkan, kemudian disatukan oleh ulama. Kapan sesuatu hal itu selalu seperti itu? Ketika isbat muqaddam sama rafa tali. Maka dibikinlah ta'rifnya. Kias seperti ini adalah kias yang ketika isbatkan muqaddamnya, natijahnya tali, atau ketika kalian nafikan tadinya, ternafikan pula muqaddamnya, atau bahasanya yang disebutkan natijahnya benar-benar natijah, atau nakid daripada natijah sudah disebutkan. Ini kan dalam Al-Qur'an isman Nabi, yang mana dia itu natijah. Nakidnya udah disebutkan, yaitu zakartu isman Nabi. Itu dia. Jadi ulama itu biasanya bikin ta'rif itu setelah mereka yang namanya meneliti. Baru dia katakan. Apa itu fa'il? Di tatabu'nya kalam Arab. Ulama seperti ini tatabu'nya afkar metode berfikirnya manusia, dan ini pasti. Ini pasti. Dilihatnya bagaimana metode berfikir bla bla bla, cari kemungkinan. Ya. Maka dapat yang seperti ini. Kalau ada madah-madah tertentu, ya kan, yang membuat keempat-empatnya bisa, contoh, intala'ati syamsu fan-naharu lakin itala'ati syamsu fan-naharu mawjud, lakin an-naharu mawjud, maka syamsu ada enggak? Secara adinya ada, maka asyamsu mawjud. Kebalikan lagi, maka bisa keempat-empatnya kan, muntij keempat-empatnya. Itu khususul madah. Kalau kita anggap itu semuanya berikatan akal, memang bisa seperti itu dia. Terus, pokoknya ada matahari, ada siang, ada matahari. Baik di isbat maupun menafikan keempat-empatnya muntij. Itu khususul maddah namanya. Maddah tertentu saja. Sedangkan dalam kaidah ilmu nggak boleh yang namanya kebetulan atau tertentu. Orang yang biasa belajar dengan ilmu turas, dia nggak akan KKN deh. Dia objektif dia. Nggak ada orang dalam karena membentuk. Ada saya pernah dengar sirrut turas fi takwini bina'il insani. Sir rahasia kitab turas itu dalam mentakwin, membentuk kepribadian manusia. Coba lihat itu. Dikaji baik-baik. Orang yang biasa dengan turas itu jiwanya tenang. Masyayikh kita biasa dengan turas jiwanya tenang. Ulama yang atau guru-guru yang biasa dengan kontemporer itu jiwanya enggak tenang, menggebu-gebu dia, mudah menyalahkan. Itulah sir dari turas itu. Di awal baca kitab kita menemukan ya Arabnya banyak. Pas belajar nahwu kan kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u imma asli atau syabihu bil asli gitu. Ya kan? Al-asli, law kana al-asli fa yalzam minhu al-muta'allaq wal muta'alliq. Amma al-ma'na kadza. Satu saja itu ada kemungkinan banyak. Kalau orang yang baca terjemahan dia langsung dengan menyebut nama Allah.
nggak tahu dia ba itu bagaimana membentuk kita untuk tidak mudah menghakimi ini loh i'rab yang paling benar. Padahal dalam bahasa Arab itu kemungkinannya masih bisa. Baru ba. Aman ya? Ini aman. Kemudian yang munfasilah lagi, ma'niyatul jama', ma'niyatul khulu, ma'niyatul jama' wal ma'niyatul jama' enggak saya sebutin lagi apa itu ma'niyatul jama', ma'niyatul khulu enggak saya sebutin. Sudah saya sebutkan di kitab pembahasan sebelumnya di pertemuan ke-6 kalau tidak salah. Atau pertemuan ke-4 atau ke-5. Tolong hapus Raus. Ya. Siapa yang sakit? Habib, sehat Habib ya? Izin saya Habib ya. Masya Allah. Doakan saya lancar Habib ya. Mantik itu fokusnya nanti kepada surah, ya kan, surahnya. Jadi surahnya jika dia tuh ihtimal surahnya itu atau ihtimal durubnya namanya, darabnya, syakalnya gitu aja. Syakalnya tersusun dari syartiyah, kemudian hamliyah, istisnaiyah. Itu syakalnya. Kemudian syarat-syaratnya tentu sudah kita jelaskan. Kalau dia itu salibah bisa juga. Dia mujabah, salibah. Kemudian yang ihtimalnya itu paling ihtimal yang sugranya. Ihtimal sugranya itu isbat muqaddam itu namanya durub. Ada 4 darabnya. Jadi darab pertama itu syartiyahnya ma'a isbat al-muqaddam. Syartiyah yang kedua ma'a isbat tali. Syartiyah ma'a rafa'at muqaddam, syartiyah ma'a rafa'at tali. Itu dia. Itu surah dan durubnya dari istisna'i apapun itu. Kalau maddahnya bagaimana? Apakah diperhatikan juga atau tidak? Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan benar-benar mengatakan maddah itu nggak diperhatikan banget oleh ulama mantik. Karena ulama mantik pun membahas yang namanya as-sina'at al-khamsah. Dengan itu kan kita tutup nanti kajian kita. Berarti seolah-olah ulama mantik dulu itu juga memperhatikan yang namanya maddah, dan itu benar adanya. Maka saya sering menyampaikan bahwasanya mantik itu hanya mengajarkan kita pola berpikir benar, tidak memberikan pemikiran yang benar, ya kan? Pola berpikir benar itu dibantu oleh mantik. Nggak mungkin polanya bisa benar kecuali harus belajar mantik. Tapi apakah hanya mantik dengan mantik kita bisa mengantarkan pemikiran yang benar? Oh tentu tidak. Kita butuh pada usul fikih, hadis, ahlus sunnah akidah yang benar dan lain hal. Syiah, Mu'tazilah menggunakan mantik. Wahabi aja enggak. Udah pakai mantik nih masih salah, apalagi nggak pakai mantik. Ahlus sunnah wal jamaah pakai mantik juga dan benar maddahnya. Maka bisa dikatakan secara zahir mantik itu fokusnya surah. Tapi secara terorganisir mantiknya Islam tentunya itu mengisyaratkan kepada yang namanya maddah, mantik Islam. Maksudnya mantik yang sudah kita jelaskan di era dibenarkan atau dirapikan oleh Imam Al-Ghazali yang menghilangkan syubhat-syubhat falsifah. Paham? Habib? Tamam. Yang istisna'i lagi Allah yang syartiyah plus mani'atul. Kasih contoh mani'atul jama'. Kok plus mani'atul jama'? Ma'lish. Astaghfirullahaladzim. Mani'atul jama'. Yang mani'atul jama' sebagai kubra. Ini aja kemungkinan ini. Matul jama' kubra. Apa contoh matul jama'? Apa itu matul jama'? Qadiyah yang mana muqaddamnya atau talinya tersusun dari asy' ma'a akhas minan naqidis syai', ya kan? Contoh kemarin apa? Asy'. Kenapa disebut sebagai istisna'i sebagai inadiyah dia? Karena ada adatul inad. Ada apa adatul inadnya? Imma ini adatul asy' imma ayyakuna, sesuatu itu baiklah apapun sesuatunya. Kalau dibahas warna berarti imma ayyakuna launuhu abyadan au aswadan. Ini namanya ini namanya tali. Dan sudah kita bahas muqaddam dan tali di muttasilah itu ditentukan secara akal, tertibnya tabi'i. Yang namanya syarat pasti secara akal lebih dahulu ketimbang jawab.
Adapun menentukan muqaddam dan tali di munfasilah, itu cukup mana yang keluar dari lisan kita itu yang muqaddam pertama kali, mana terakhirnya disebut dengan ta. Adapun di syartiyah, kalau kita sebutkan di awal, belum tentu dia muqaddam. Tapi jika dia syarat, pasti dia muqaddam. Karena secara akal, yang namanya syarat datang sebelum jawab. Paham kawan-kawan? Lakin, ada berapa kemungkinannya? 4 kan? Lakin launuhu ab. Kalau launuhu abyad berarti enggak hitam kan? Kalau warnanya putih berarti enggak fahuwa, yani fahuwa fasyai'u laisa. Ini natijah nih kan? Disebutkan enggak nakid dari natijah di muqaddimah? Apa nakid dari laisa aswad? So, berarti dia disebutkan secara fi'il. Maka muntij dia. Isbat al-muqaddam, apa natijahnya? Rafa ta. Beda sama yang muttasilah. Kalau muttasilah tadi isbat muqaddam, isbat ta, itu aja bedanya. Paham kan kawan? Apa kemungkinannya lagi? Isbat tadi, lakin launuhu as. Kalau kita katakan warnanya hitam, bisa nggak kita katakan pasti bukan putih? Bisa nggak? Dia hitam berarti nggak Ini apa warnanya nih? Berarti nggak putih. Ini nggak putih. Benar nggak? Benar. Fahuwa laisa ab. Maka rafa, isbat tali. Natijahnya pasti rafa muqad. Dan ini selalu muntij. Adapun nakidnya kita nafikan, apa lagi? Nafi dari muqaddam apa? Launuhu laisa as. Laisa abyad dulu. Kan tali kan? Muqaddam. Laisa ab. Warnanya enggak putih. Bisa enggak kita katakan dia hitam? Bisa enggak? Warnanya enggak putih. Bisa enggak hitam kita katakan? Oh, berarti hitam. Pasti enggak bisa. Pasti enggak hitam. Saya katakan warnanya enggak putih. Apa yang kalian bayangkan? Apakah hitam langsung? Saya bisa mengatakan, tolong belikan saya baju yang penting warnanya enggak putih. Apakah kalian langsung bilang hitam? Enggak. Berarti kalau kita katakan warnanya enggak putih, berarti apakah bisa nimbul kesimpulan pasti hitam? Karena sesuai kenyataan, sesuai konteks kan? Kalau enggak putih berarti kan harusnya apakah mesti hitam? Enggak. Maka syai'-nya, kalau kita katakan enggak putih, syai' itu berarti belum tentu dia langsung hitam. Paham kan kawan? Yang pasti dia enggak putih. Tapi apakah bisa mengatakan enggak putih berarti hitam? Kan enggak. Kan seperti saya bilang, tolong belikan saya baju enggak hitam. Yang penting enggak hitam. Yang penting enggak apakah pasti langsung putih? Enggak. Maka kita katakan lakin launuhu laisa aswadan, maka natijahnya adalah enggak ada. Dia enggak hitam. Apakah langsung putih? Enggak kan? Kuning? Enggak juga. Merah? Enggak juga. Enggak pas? Enggak pasti enggak ada natijah. Maka nafi muqaddam enggak ada natijah. Error dia. Nafi tali sama dengan enggak ada natijah. Sudah? Sudah. Enggak difoto, saya mau langsung hapus. Kita langsung pindah ke maniatul khulu. Dia apa siapa? Nih? Masya Allah. 2 apa ya tadi? Sesama iPhone. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Istiqamah dalam belajar ya. Udah ada ini. Apa lagi Ros? Ini aman ya? Udah ya, saya hapus. Kita ganti dengan maniatul khulu. Yarhamukillah. Nah, ini aja. Biar kita. Berarti kuburannya apa? Maniatul khuluwi. Maniatul khulu itu berarti asyai' yang kemarin itu kita kaji. Am.
min naqidi asy-syai'. Syai' ini maksudnya ini. Contohnya asy-syai'u imma ayyakuna launuhu atau imma ayyakuna. Merek apa sarapnya? Mark gitu ya. Anggap aja mark ya. Ayyakuna markuhu gitu ya. Merek. Saya nggak tahu bahasa Arabnya nih, merek. Nggak ada aib saya ketika nggak tahu merek itu bahasa Arabnya apa. Nggak jadi aib ya. Kecuali saya nggak tahu apa i'rab setelah yakun ini. Ya kan, itu baru aib. Karena markuhu i'rabnya isim yakun gitu kan. Itu tahu saya. Ayyakuna markuhu iPhone atau Xiaomi Mia. Nanti kita hapus juga nih. Ini baru kubra. Oh enggak, markuhu laisa katanya. Ini sama dengan matul jama'an. Laisa iPhone atau laisa Xiaomi. Oke. Lakin isbat muqaddam. Apa isbat muqaddamnya? Lakin markuhu laisa iPhone. Kalau dia enggak iPhone, apakah pasti bukan Xiaomi? Kalau dia enggak iPhone, apakah pasti bukan Xiaomi? Misalnya kita bilang nih, HP ini bukan iPhone. Oh berarti bukan Xiaomi. Bisa nggak kita bilang? Nggak bisa kan? Nggak bisa kita katakan dia bukan iPhone. Oh berarti bukan Xiaomi. Nggak bisa. Bisa. Laisa, kecuali saya bilang seperti ini. Dia bukan Redmi. Terus kita katakan pemahaman benar. Oh berarti dia bukan perusahaan Xiaomi. Itu boleh. Karena bukan Redmi itu bagian daripada Xiaomi. Dan kita nggak bahas itu kan? Kita bilang dia bukan iPhone, maka bukan Xiaomi. Tapi dia bukan iPhone, apakah pasti bukan Xiaomi? Enggak. Maka isbat muqaddam enggak ada natijah. Ini kebalikan daripada matul jama'. Lakin markuhu laisa Xiaomi. Dia bukan Xiaomi, apakah pasti dia itu bukan iPhone? Juga tidak. Kemudian kecuali kita katakan nakidnya lagi. Raf. Ini kan isbat muqaddam isbat ali kan? Nafi muqaddam apa? Markuhu laisa iPhone. Nafikan. Berarti markuhu iPhone. Lakin markuhu laisa kita nafikan nih. Laisa iPhone. Dalam matematika dasar minus kali minus sama dengan plus. Jadi pernyataan minus. Nih laisanya kan kita katakan rafa muqaddam. Kalau dia bukan iPhone berarti kalau dia iPhone maka pasti bukan Xiaomi. Fahuwa laisa Xiaomi. Berarti nafi muqaddam natijahnya apa? Tadi nafi al-muqaddam sama dengan ainu. Apa arti ainu? Emang tali itu yang kita jadikan natijah. Kemudian markuhu yang terakhir laisa, nafikan talinya, laisa Xiao, maka sama dengan fahuwa. Kalau dia bukan Xiaomi, maka berarti dia Xiaomi. Kalau dia Xiaomi pasti bukan iPhone. Berarti nafi at-tali sama dengan ainul muqaddam. Faham? Tentu dalam kitab-kitab akidah gak sesimpel ini nanti ya. Tapi dasarnya harus dikuasai. Nanti kita praktekkan kitab akidah itu bagaimana. Karena orang ngaji mantik tanpa ngaji akidah setelah itu abas.
Karena tujuan kita ngaji mantik, kenapa mantik itu diwajibkan? Selain menjaga pikiran kita dari kesalahan dalam hal apapun, tentu juga untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kan kata Imam apa? Kata Imam Al-Laqani fi kitabih, "Idz kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi." Setiap orang yang taklid ngikut-ngikut aja dalam masalah tauhid, imannya pasti enggak terlepas dari namanya ragu-ragu. Sehingga diwajibkan oleh para jumhur ulama untuk mengenal atau mengkaji ilmu tauhid, mengkaji akidah kita itu dengan mengetahui dalil ijmalinya. Pokoknya ada dalil yang kita ketahui. Contoh, apa bukti saya itu adalah, apa bukti Allah itu ada? Kan itu akidah kita kan, Allah mawjud itu akidah. Apa dalilnya? Bisa dengan akal, bisa dengan kaun, ciptaan. Ini kok bisa ada? Karena pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan juga ada, pasti ada juga mengadakan. Ini mungkin untuk ada, bisa ada, bisa tidak, itu artinya mungkin. Yang menciptakannya itu mungkin ada, juga mungkin tidak. Kalau mungkin ini terus sampai nggak ada akhirnya, itu mustahil. Karena akal saya menolak untuk yang namanya tasalsul. Pasti ada sumber akhirnya. Maka sumber akhir itu harus ada, wajib ada itu yang namanya Tuhan. Maka Tuhan wajib ada. Itu dalilnya. Sudah cukup. Berarti sah iman saya mengatakan Allah itu ada. Apa dalil bahwasanya Allah itu nggak duduk di kursi? Duduk ya, dalam artian duduk seperti yang difahami orang-orang. Duduk. Kalau duduk, hadis. Kenapa hadis? Karena saya duduk, karena saya butuh tempat duduk. Atau saya duduk, selama saya duduk, saya dimahdud, dibatasi oleh tempat duduk itu. Kalau saya dibatasi, berarti ada yang membatasi. Dan dalam kaedahnya, yang membatasi lebih kuat ketimbang yang dibatasi. Iya nggak sih? Al-insan, manusia itu nggak bisa mengalahkan zaman, tapi zaman yang akan mengalahkannya. Maka dikatakan dalam kalam-kalam hikmah, ketika kita telah mengetahui zaman nggak bisa kita kalahkan, maka isi zaman kita itu untuk kita menang nanti di akhir zaman. Untuk di akhir zaman atau waktu-waktu akhir kita di hari akhirat kelak. Aman kawan-kawan? Kalau maniatul jama' wal khulu yang hakiki, keempat-empatnya muntij. Keempat-empatnya muntij. Berarti kalau isbat muqaddam, nafi, tali. Apa cara bikin maniatul jama' wal khulu? Qadiyah maniatul jama' wal khulu itu apa? Asy-syai' ma'a naqidihi atau asy-syai' ma'a musawina nakid. Apakah kedua-duanya kita gunakan dalam qiyas? Enggak. Kenapa enggak? Pernah saya sampaikan dulu. Apa qadiyah syartiyah yang maniatul jama' wal khulu yang kita gunakan? Gimana surahnya? Apakah surahnya asy-syai' ma'a naqidihi atau asy-syai' ma'a musawi nakid yang kita pakai? Yang musawi nakid saja. Alasannya kenapa? Contoh gini saya bilang. Fahmi imma hidup atau tidak hidup. Apakah masih dibutuhkan untuk mengatakan lakinnahu hayyun? Enggak perlu lagi, udah jelas. Fahmi hidup atau tidak ya udah jelas. Sehingga enggak perlu dibahas lagi. Abath dia nanti di Bajuri disebutkan itu. Kalau enggak salah atau di Kabir terhadap Sulam. Alasan kenapa nakid itu enggak bisa dipakai. Musawi nakid baru bisa. Fahmi baru bisa diambil kesimpulan. Fahmi imma hayyun au mayyit. Lakinnahu hayyun falaysa mayyit. Lakinnahu mayyit falaysa hayy. Lakinnahu laysa hayyan fahuwa mayyit. Lakinnahu laysa mayyit fahuwa hayy. Bisa gitu. Tapi kalau fahmi imma hayyun au laysa mayyit au laysa hayy, ya udah ada jelas. Ngapain dibahas lagi? Ngapain dikiaskan lah? Paham kawan-kawan? Itu maniatul jama' wal khulu. Saya enggak kasih contohnya ya. Ya Rabb, kita hapus saja. Ini paham ya? Ini alatul sampai gini sampai kiamat insyaallah. Al-haqiqiyah. Apa itu al-haqiqiyah? Yang maniatul jama' wal khulu. Yang benar-benar hakikat dari inat itu dia, maniatul jama' wal khulu. Dalam qiyas yang kita gunakan tuh hanya asy-syai' ma'a musawin nakid. Adapun asy-syai' ma'a nakid enggak ada ibrahnya, enggak ada faedahnya. Contohnya
fahmi imma hayyun au mayyitun. Fahmi imma fil jannah au fil jannah. Gak ada kemungkinan finnar. Karena fahmi mukmin gitu ya. Amin ya rabbal. Ini muqaddam, ini ta. Lakinnahu, ini kubra, ini sugra berarti. Lakinnahu hayy. Kalau dia hidup berarti fahuwa laisa mayyitan. Allahumma hayyini ala tul walau kanat umri khalisat. Doa saya kadang itu, ya Allah panjangkan umur saya walaupun walaupun waktunya sudah habis. Apa maksudnya? Saya selalu ingat-ingat kebaikannya gitu. Khairi. Lakinnahu mayyitun fahuwa laisa hayyan. Kemudian isbat muqaddam isbat tali dengan nafi muqaddamnya lagi. Nafi muqaddam. Lakinnahu laisa. Kalau dia enggak hidup berarti fahuwa mayyit. Terus nafikan tali. Lakinnahu laisa may. Kalau enggak mati berarti muntid semuanya. Faham? Tapi kalau kita kan fahmi imma hayyun aula, ya udah selesai kan? Fahmi imma hidup atau tidak. Terus apa lagi buat kita nanti ya. Abi Lahab imma di neraka atau tidak? Ya udah jelas. Nah, lakinnah di neraka. Apa yang kita jawab? Tahu kawan-kawan? Ini dengan ini berakhirlah mantik kita. Kita masuk kepada lawahikul qiyas. Lawahikul qiyas. Oh, ini kita ringkas dulu nih. Isbat al-muqaddam sama dengan nafi ta. Isbat muqaddam nafi ta. Isbat at-tali nafi muqaddam ainul tali. Sama isbat sama. Nafi tali sama dengan ainu al-muqaddam. Berapa durub yang muntij? Ada muttasilah, munfasilah. Ada 3. Ini muntij 2 dari dan min arba'ah. Ini muntij 2 dari 4 kemungkinan. Ini juga 2, ini juga 4. Berarti berapa durub semuanya? 4 kali 4 berapa? Min 16 durub yang muntij. Min 16 durub 2, 6, 10 ini bentuk 15 10 asyrah ini ya. Asyrah muntij. Paham kan kawan? Video kita ini ternyata didengar juga sama kawan-kawan Filipina yang pandai bahasa Fatani. Pasti Ma'rad ada orang Fatani nyalam saya. Antum mengajar mantik kan, saya dengar antum Ustaz. Pakai bahasa Indonesia ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah ya, sampai ke Fatani. Dan masing-masingnya kalian tulis saja. Lawahikul qiyas lagi. Oke. Kalau qiyas mantik itu kawan-kawan, definisinya kan kita menghukumi yang namanya juz'iyat dari kullinya. Contoh, al-insanu hayawan. Al-insanu hayawan. Berarti wa kullu hayawan jismun misalnya. Maka nantinya insan jismun. Ini namanya kaidah kulliyah. Ini kulli dia. Insan jisim ini kulli. Maka nanti natijahnya adalah bisa kita katakan segala sesuatu yang dikatakan insan maka dia itu jisim. Segala sesuatu yang dikatakan insan maka dia Fahmi jisim, Habib jisim, Gaus jisim, Umar jisim. Jadi kita menghukumi yang namanya juz'inya tadi kena mengambil hukum kulli. Berbeda dengan yang namanya istiqra.
Itu termasuk lawahikul qiyas juga. Kenapa disebut dengan lawahikul qiyas? Karena sama-sama menghasilkan tasdik. Qiyas kan menghasilkan tasdik kan? Informasi yang berbentuk cuman tasdiknya disifati dengan yakini, benar. Sifatnya ya, bukan berarti yang tasdik itu benar secara yakin secara surahnya. Kan mata sulimat maka ada natijahnya kan gitu ya. Tapi kalau isinya terserah nanti, terserah yang mengisi. Tapi bagi Mu'tazilah kalamnya benar bagi dia. Bagi kita salah. Terus kemudian yang istiqra itu berbeda. Istiqra itu kita melihat sebagian terus kita kasih kesimpulan. Contoh, kita melihat beberapa sampel. Sampel. Kemudian kita katakan al-hayawan yuharrik fakkahu al-asfal inda ta'am. Kita melihat manusia kalau makan dia menggerakkan, ya, manusia menggerakkan rahang bawahnya ketika makan. Ayam menggerakkan rahang bawahnya ketika makan. Ikan menggerakkan rahang bawahnya ketika makan. Yang mana ketiga-tiga ini disatukan oleh hayawan. Kita tarik kesimpulan hayawan itu kan berarti lebih umum kan? Kita melihat juz'i-juz'inya, kemudian dari juz'i-juz'i ini kita simpulkan kullinya gini loh, gitu. Itu namanya istiqra nakis. Karena enggak semua hayawan kita lihat. Ada jumlah hayawan yang masih diperkirakan oleh para ilmuwan yang belum kita ketahui. Terus kita katakan hayawan itu menggerakkan fakkahu al-asfal ketika makan. Itu tasdik apa enggak? Tasdik dari juz'i-juz'i yang kita kumpulkan. Itu juga tasdik, maka disebut dengan lawahikul qiyas. Karena sama-sama menghasilkan tasdik. Udah gitu aja. Lawahikul qiyas itu karena sama-sama menghasilkan fahmi, makan menggerakkan fakahul asfal. Singa menggerakkan fakahul asfal. Lain-lain halnya. Itu disebut sebagai istiqra'. Nah, kenapa kita katakan istiqra'un nakis? Karena hasilnya enggak zanni saja. Zanni itu bisa salah, bisa benar. Tapi kebanyakannya gitu misalnya. Berarti enggak pasti dong. Kalau kebanyakan, iya. Seperti buaya. Buaya itu kalau makan yang atasnya gerak. Ada di antara kawan-kawan yang atasnya gerak pas makan, berarti buaya ada. Enggak ada kan? Paham kawan-kawan? Itu namanya istiqra'. Udah, istiqra' itu berarti apa? Tatabbu' al-juz'iyat atau al-hukmu 'alal kulli bi tatabbu'i al-juz'iyat. Udah gitu aja. Menghukumi kullinya dengan melihat juz'inya. Liyahsulat tasdik, mesti menghasilkan tasdik. Paham? Dia mesti menghasilkan informasi tasdik itulah yang menjadikan dia lawahikul qiyas. Informasi tasdik yang diberikan oleh metode istiqra' itulah yang dikatakan sebagai lawahikul qiyas. Corona dihasilkan dari cairan. Corona dihasilkan dari disalurkan dari cair. Itu tasdik apa tidak? Tasdik. Corona terbaru udah tahu kalian? Ada corona terbaru. Ada aja penyakit sekarang kan? Allahumma shfina shifaan ajilan la yughadiru bihi saqama. La takhaf, insyaallah innallaha ma'ana. Saya flu ini udah aman lah. Dulu pas corona itu dada saya sakit. Susah napas. Dan saya enggak ngaku saya corona. Kawan saya ternyata corona juga. Kawan saya yang bawah ya kan? Semuanya kena. Penting ada kawan kata-kata sehat deh. Itu penting kalau sakit kayak gitu ya. Orang banyak mati itu mungkin salah satu penyebabnya stres. Nah, kok ke corona? Tasdik tadi kan. Corona itu dihasilkan dari cairan atau dihasilkan dari cairan. Itu kan klaim berbentuk kan tasdik kan? Bisa benar bisa sah. Kok bisa kita mengklaim gitu? Karena kita melihat orang-orang yang kena corona, Fahmi, Raus, bla bla, terpaparnya karena cairan. Terus dikatakan corona ini atau manusia kena corona, yang mana manusia adalah kulli daripada insan, daripada saya. Manusia terpapar corona bisa dengan cair. Itu namanya Yang ini sering digunakan oleh para ulama hadithah, ulama-ulama kontemporer dalam menetapkan sebuah hukum. Faham kawan-kawan? Itu namanya istiqra' nakis. Ketika istiqra' nakis ini, ketika enggak semua juz'iyat yang dicek. Karena enggak semua juz'iyat bisa dicek. Kan enggak semua manusia seperti itu. Sebanyak ini manusia, ya kan? Kalau istiqra' tam bagaimana? Misalnya kalian berapa orang nih? 1 2 3 4 5
Berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan? 10 orang ini saya cek satu-satu. Terus saya simpulkan. Yang 10 ini atau yang hadir khataman, berarti kan yang hadir khataman itu kulli bagi kalian kan? Afradnya kalian kan? Yang hadir khataman alim-alim. Klaim saya itu istiqra, bersumber dari istiqra, tapi sifatnya pasti. Karena istiqra saya melihat kepada semua yang hadir. Itu beda istiqra tam sama istiqra nakis. Dan biasa yang digunakan oleh para ulama itu istiqra nakis. Istiqra tam susah. Paham kawan-kawan? Contoh-contoh yang biasa digunakan di kitab-kitab itu istiqra nakis semua deh. Tapi kalau kita menemukan nas istiqra'un akliyun, gimana maksudnya itu? Seperti kuliatul khamsah itu istiqra' akli. Ya dia itu berarti istiqra'nya tam. Sempurna ulama mengistiqra'nya. Awalnya istiqra', kemudian dibenarkan oleh akal sehingga jadi istiqra'ul tam. Allahumma shfina. Faham kawan-kawan? Itu istiqra'. Karena lahul qiyas itu ada istiqra' sama tamsil satu lagi. Terakhir tamsil. Apa tuh tamsil? Kita menghukumi juz'i dari sebuah kulli dengan juz'i yang lain karena sifat yang sama. Al-hukmu al-juz'i bil juz'i li sifatin tajma'u bainahuma atau li illatin tajma'u bainahuma. Kita menghukumi juz'i di sini maksudnya juz'i idhafi. Berarti mencakup hakiki sama idhaf. Sudah saya jelaskan hakiki idhafi? Sudah. Ya kan? Enggak istilahnya di sini juz'i itu maksudnya juz'i idhafi sama juz'i idhafi saja. Berarti mencakup hakiki sama idhaf. Al-juz'i al-hukmu 'ala al-juz'i bil juz'i li'illatin aw li sifatin tajma'u bainahuma liyahsul at-tasdiq. Harus ada liyahsul at-tasdiq. Contoh, al-khamar muskir. Khamar itu muskir dan dia haram. Kenapa dia haram? Secara syariat khamar ini juz'un dari muskir. Khamar juz'un dari muskir. Berarti terus kemudian hukumnya adalah haram. Kita lihat nanti ada apa aja juz'un dari yang iskar. Apa juz'i dari muskir? Ada khamar, ada nabidh, ada tequila. Tequila kan enggak ada nasnya dalam Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kan enggak ada innama tequila, Jack Daniel, Amer haram, kan enggak ada. Enggak ada kan? Tetapi tequila ini buatan Rusia gitu dan lain hal. Itu pengen saya minum nanti di surga insyaallah. Tequila itu nanti di surga saya minum. Kemudian yang tequila, Jack Daniel, Amer, hal-hal tersebut kan enggak disebutkan. Tapi ada juz'i dari iskar. Bagian iskar yang telah disebutkan adalah khamar. Apa tuh khamar? Bukan khamar itu adalah perasan anggur yang difermentasikan, menghasilkan yang namanya memabukkan. Memabukkan itu banyak afrodnya. Memabukkan hukumnya haram. Afrod yang dinaskan dalam Al-Quran adalah khamar. Seolah-olah kan kalau zahir orang memahami, oh kalau anggur difermentasikan kan memabukkan, berarti haram. Berarti selain anggur boleh dong. Misalnya apel difermentasikan berarti nggak haram dong. Ya kan? Terus kita gunakan sebagai tamsil. Apa tuh tamsil? Melihat juz'i dari iskar yang mana sudah disebutkan hukumnya, kemudian kita berikan hukum iskar tadi kepada haram tadi kepada juz'i yang lain dari iskar. Juz'i lain dari memabukkan. Apa contoh yang memabukkan? Tequila atau yang perasaan apel. Ya, ada minuman hangat, bahasa Eropa minuman hangat karena bisa menghangatkan tubuh ketika musim dingin. Itu perasaan dari apel. Dari apel difermentasikan itu bisa jadi arak juga. Nah, apel ini enggak ada nas dalam Al-Qur'an, dalam hadis enggak ada. Ya kan? Kemudian kita katakan apel itu haram. Apel itu haram, fermentasi apel itu haram, itu tasdik enggak? Fermentasi apel haram itu tasdik apa tidak? Tasdik. Yang mana tasdik ini dimunculkan dari
melihat juz'i yang sudah jelas hukumnya, yaitu apa? Fermentasi anggur haram karena memabukkan. Kenapa fermentasi apel juga haram? Karena ilatnya sama dengan yang telah disebutkan, yaitu anggur. Paham kan? Berarti juz'i itu apa? Hukumnya kita menghukumi sesuatu juz'i dengan juz'i yang lain karena ada ilat yang sama. Al-hukmu al-juz'i bil juz'i li'illatin tajma'u bainahuma. Itu namanya apa? Tamsil liyahsula at-tasdiq. Untuk menghasilkan tasdik. Kenapa dikatakan al-hukmu? Karena hukum itu pasti tasdik. Tasdik. Berbeda dengan qadiyah. Qadiyah itu khilaf ulama, bisa jadi tasdik, bisa jadi tidak. Sedangkan qiyas itu kan menghasilkan tasdik. Kan udah pernah saya singgung kan, qadiyah itu imma sama dengan tasdik, imma qadiyah itu a'am mutlakan daripada tasdik. Di awal-awal. Atau nanti saya upload yang sudah mubham itu saya jelaskan. Karena qadiyah itu imma kata para ulama ajza'nya 3 saja, maudhu', mahmul sama nisbah hukmiyah. Kalau tasdik itu ada satu lagi, yaitu wuku' aula wuku' itu nisbah. Ada ulama mengatakan qadiyah itu sama dengan tasdik sama dengan qadiyah. Ada mengatakan enggak, qadiyah itu lebih umum karena mencakup khabariyah masykukah yang belum jelas hukumnya. Paham kan kawan? Atau qadiyah masykukah namanya. Dan itu tambahan maklumat saya, bisa kalian baca dan kalian pahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin.